Rajab batch 3 2022. Pada kesempatan hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 2 dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita awali pelajaran materi hari ini, kita sudah memasuki pada semester kedua. Insya Allah nanti akan kita bahas materi akidah akhlak, ya, materinya adalah Asmaul Husna. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin. Doa suratul Al-Fatihah. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita awali, Bapak akan absen terlebih dahulu khusus kelas 74 yang jumlahnya 39. Sebelum Bapak absen dari A sampai Z, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah jumlah 39 masuk semua. Tetap jaga ya kedisiplinannya, kerajinannya, khususnya absensinya. Terima kasih ya, masuk semua. Nah, untuk selanjutnya sebelum Bapak kasih ke materi ya, silakan kita fokus ke materi pelajaran. Jangan ada yang sambil ngobrol, jangan ada yang sambil bercanda, jangan ada yang sambil mainin HP. Ya, fokus kepada materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Siap? Siap. Untuk kesiapan, nanti kita akan membacakan dulu kalimat-kalimat thayyibah supaya kalian semangat belajarnya. Siap? Siap. Kalian pasti hafal ya, ada kalimat-kalimat thayyibah. Seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wa Baik, sebelum Bapak sampaikan materi hari ini yaitu Asmaul Husna, ya, Bapak akan coba pretest terlebih dahulu atau akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Siapa tahu di antara kalian sudah ada yang paham, sudah ada yang ngerti materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Silakan ya, Bapak kasih kesempatan pada siapa saja yang mau mencoba menjawab, silakan unjuk tangannya jawab ya. Pertanyaannya hanya ada 3.
Yang pertama ya, apa pengertian Asmaul Husna? Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan dalil Al-Qur'an tentang Asmaul Husna. Yang ketiganya, berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, itu 3 pertanyaan. Silakan di antara kalian ada yang mau mencoba menjawab? Bapak persilahkan. Nomor 1 jawabannya adalah menurut bahasa Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah yang tertulis. Nomor 2 jawabannya Qulida'ullahu awida'ur rahman ayyamma tada'ullahu asmaul husna. Ya. Nomor 3 adalah jawabannya 99 nama-nama yang baik bagi Allah. Bila jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3 ya betul semua. Beri tepuk tangan buat teman kamu yang untuk hari ini. Sebelum Bapak uraikan beberapa macam Asmaul Husna, ya Bapak akan sebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama yaitu dapat menyimpulkan pengertian Asmaul Husna. Yang keduanya, kalian mampu menyebutkan dalil Al-Qur'an ataupun hadis tentang Asmaul Husna. Yang keempatnya, dapat menjelaskan tujuan atau cara meneladani Asmaul Husna. Itu. Nah, baik, Bapak akan jelaskan satu persatu Asmaul Husna. Yang tadi jumlahnya 99, Bapak akan jelaskan di kesempatan hari ini hanya 10 Asmaul Husna. Nanti yang berikutnya di mata pembelajaran atau di materi berikutnya atau di jam pembelajaran berikutnya. Nah, silakan kita simak ya ke gambar yang ada di papan tulis. Bapak jelaskan tadi yang nomor 1, pengertian Asmaul Husna. Ke depan, ini pengertian Asmaul Husna. Sebagaimana tadi telah disampaikan sama teman kalian bahwa pengertian Asmaul Husna ini ada 2. Satu menurut bahasa, keduanya menurut istilah. Nah, menurut bahasa, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, memiliki 2 kata. Pertama, kata asma'u, artinya nama-nama atau beberapa nama. Yang keduanya, kata al-husna, yang artinya indah atau baik. Nah, menurut istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik atau yang bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan dan kebesarannya. Keagungan dan kebesarannya siapa? Keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian Asmaul Husna. Nah, tadi pertanyaan Bapak yang kedua, apa dalil Al-Qur'an atau hadisnya tentang Asmaul Husna? Tadi yang tadi disampaikan oleh teman kamu, benar dalilnya? Boleh. Tadi ada juga diantaranya yang surah surat Al-A'raf ayat 180 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal baca, ada walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yuhlibuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, mana artinya? Lihat artinya, bahkan di buku paket juga ada artinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya menyebut nama-namanya yang baik itu
itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu arti dari surat Al-A'raf ayat 180. Bahkan dalam surat Toha dijelaskan ayat 8. Ya, mana bunyinya? Allahul ladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yaitu dalilnya boleh diambil dari Al-Qur'an surat apa saja, yang jelas ada dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah atau asmaul husna. Itu yang pertama. Tadi Bapak tanyakan ada berapa jumlahnya Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa? 99 nama-nama yang baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tercantum dalam hadisnya. Bahkan kalau kita mengamalkan Asmaul Husna, ya, man hafidhaha dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Saha orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Jadi ada dalilnya berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita balik lagi ke tadi, pengertiannya bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah jelas, bahkan jumlahnya pun sudah jelas, ada 99 nama yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak uraikan, jelaskan ada 10 Asmaul Husna yang kita bahas hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, tadi baik pengertian, dalilnya ataupun jumlah Asmaul Husna. Sebelum Bapak uraikan satu persatu, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya, masih semangat kalian belajar ya? Masih. Untuk menambah semangat, kembali kita baca dulu kalimat-kalimat thayyibat yang tadi ya. Satu kali aja, ya bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mudah-mudahan lebih semangat. Baik, Bapak jelaskan satu persatu. Jadi yang akan Bapak jelaskan materi hari ini, pertemuan hari ini ada berapa? 10 Asmaul Husna. Dan yang pertama ya, yaitu Al-Aziz, kedua Al-Basir, Al-Ghaniyu, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fat, Al-Adl, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum. Ini 10 yang akan Bapak jelaskan. Satu persatu Bapak akan jelaskan. Silakan lihat lagi ke depan. Perhatikan lagi, yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu Al-Aziz. Apa itu artinya Al-Aziz? Kalian tinggal baca, ada arti dari Al-Aziz itu adalah Maha Perkasa. Sekali lagi, Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Ya. Apa penjelasannya? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Perkasa atau Maha Kuat, Maha Gagah. Kepersaan, kekuatan, kegagahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Jadi selamanya Allah akan memiliki sifat yang kuat, gagah. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita manusia. Terkadang ada yang memiliki sifat kuat,
gagah perkasa, tapi kegagahan, keperkasaan, kekuatan manusia atau makhluk ya terbatas. Ada kalanya ada kelemahannya, tapi Allah Subhanahu wa taala selamanya perkasa, yaitu keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tentang sifat Al-Aziz pada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya ada dalam surat Al-Jum'at ayat 1. Mana ya bunyinya, yaitu yusabbahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya wa ma fil ardi malikul qudusul azizul hakim. Ada kata aziz ya. Artinya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu arti dari sifat Al-Aziz, Asmaul Husna pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yaitu Al-Basir. Ya, apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya Maha melapangkan rezeki. Ya, rezeki itu emang datanya dari siapa? Datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya tadi rezeki hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, baik makhluk seperti manusia, makhluk seperti hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki seseorang itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha melapangkan rezeki sebagaimana dalil Al-Qur'annya dalam surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah sudah memberikan atau melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang membatasi rezekinya makhluk-makhluk Allah termasuk manusia. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya Asmaul Husna yang keberapa? 7. Yang keberapa? 7. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh yaitu Al-Adlu atau Al-Ad. Artinya maha adil. Nah, apa itu artinya adil? Bagi Allah Subhanahu wa taala ya maha adil, sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas keadilan manusia terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang paling adil. Ya, kalau kita memiliki satu sifat adil saja kadang-kadang susah. Nah, kalau Allah memiliki sifat maha adil ya kepada siapapun, kepada makhluk apapun Dia tidak akan berlaku curang. Sebagaimana yang ditentukan dalam surat Al-An'am sebagai bukti bahwa Allah itu maha adil, ada ayatnya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah, ini ya adil ya adil. Salah satu contoh, coba Bapak minta siapa yang bisa memberikan contoh perlakuan adil dalam keluarga saja. Tidak membeda-bedakan anak. Ya, tidak membeda-bedakan terhadap anak. Ya, tidak ada rasa pilih kasih. Ya, salah satu contoh, kalau misalnya dalam keluarga ada 3 orang anak, ya, 1 sekolah di tingkat SLTA, 2 sekolah di tingkat SLTP, ketiganya sekolah di tingkat MI atau SD. Orang tua kamu memberikan uang jajan, uang saku, ketiga-tiganya diberikan uang 15.000. Nah, menurut kalian orang tua tersebut berlaku adil atau tidak? Adil. Berlaku adil atau tidak?
Apa alasannya? Apa alasannya? Harus bisa memberikan alasannya. Ayo, Anes. Silakan. Kaya atau yang lainnya? Adil tidak menurut kalian kalau orang tua kalian atau orang tua tersebut memberikan uang saku atau uang jajan ketiga-tiganya Rp15.000? Adil tidak? Adil. Bapak tanya apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya karena disamaratakan 15.000 seperti itu. Nah, menurut Bapak itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kebutuhan yang sekolah di tingkat atas, kebutuhan yang sekolah di tingkat SLTP, kebutuhan sekolah di tingkat MI atau SD berbeda. Jadi tidak adil kalau orang tua kalian memberikan uang saku atau uang jajan ketiga anaknya hanya 15.000. Jadi harus seperti apa harus adil? Ditentukan kebutuhannya. Kalau 15.000 mungkin untuk anak SD bisa adil, tapi kalau untuk SMP, untuk SLA itu tidak bisa disebut adil kalau disamaratakan. Jadi adil itu harus ya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala jelas Maha Adil, tidak akan bisa memilah-milih atau pilih kasih. Itulah sifat Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita bahas yang ke-8. Asmaul Husna yang ke-8 adalah Al-Hayyu. Artinya Al-Hayyu adalah Maha Hidup. Al-Hayyu Maha Hidup, ya. Dengan arti Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, memiliki kehidupan yang kekal abadi, tidak ada permulaan, senantiasa hidup selamanya. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 2. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, makhluknya itu siapa? Makhluknya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sendiri manusia. Ya, manusia bisa hidup, tapi kehidupan manusia ada batasnya. Suatu saat akan mengalami kematian atau maut. Nah, Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya atau abadi karena tadi memiliki sifat ya Asmaul Husna-nya adalah Al-Hayyu Maha Hidup. Nah, sudah ada 8 yang Bapak jelaskan. Siapa tahu ada yang mau coba bertanya terlebih dahulu, silakan sebelum 2 lagi yang kita bahas. Jadi insya Allah pertemuan hari ini hanya 10 nama-nama yang baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut Asmaul Husna. Silakan Bapak kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak. Ya. Apa tujuan mempelajari Asmaul Husna? Saya Pak. Apa manfaat mempelajari Asmaul Husna? Baik, ada yang bertanya apa tujuan mempelajari Asmaul Husna? Yang keduanya apa manfaat mempelajari Asmaul Husna? Nah, sebelum Bapak jelaskan, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab. Bapak persilakan. Kalau tidak ada, perhatikan ya. Apa tujuan dan manfaat mempelajari Asmaul Husna atau sifat-sifat yang baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, beberapa manfaat atau tujuannya. Pertama, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya kita akan mengingat
Kepada siapa? Tentunya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama yang baik seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan dari nomor 1 sampai nomor ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki tadi keadilan, memiliki keperkasaan, memiliki melapangkan rezeki dan sebagainya. Bahkan dalam hadisnya dinyatakan bahwa siapa saja yang mengamalkan Asmaul Husna bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat dan tujuan mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama baik yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nama-nama yang baik ini bisa dijadikan sebagai nama oleh siapa? Oleh kita. Ya, salah satu contoh tadi Al-Aziz ya. Silakan kalau kita nanti punya keturunan, punya anak, ya dikasih nama Ahmad Aziz atau Muhammad Aziz. Nah, itu ada salah satu contoh nama yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manfaatnya. Lagi Al-Fatah bisa Abdul Fatah, ya Muhammad Fatah, ya itu merupakan satu contoh manfaat kita mempelajari ya Asmaul Husna, nama-nama atau beberapa nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya. Kita teruskan ke nomor 9 atau Asmaul Husna yang ke-9 ya. Asmaul Husna yang ke-9 yaitu Al-Qayyum ya. Al-Qayyum artinya terus menerus mengurus siapa? Tentunya mengurus makhluk hidup, mengurus apa yang ada di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus segala macam tanpa bantuan atau tergantung kepada siapapun, semuanya diurus secara sendiri oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang biasa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dalam suratnya adalah surat apa coba? Yang diawali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ya, iya surat Al-Baqarah ayat 255 biasa disebut surat atau ayat kursi. Nah, itu yang menyebutkan dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qayyum, maha terus-menerus mengurus. Kalau tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin jagat raya ini tidak akan aman seperti sekarang ya. Alhamdulillah aman ya. Pergantian siang malam ya, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Itu yang mengurus jagat raya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang ciptaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan langit ya. Tidak ada satupun tiang sebagai penyangga. Nah, itu kekuasaan Allah ya. Dan terakhir Paulusa yang kita bahas adalah Al-Latif ya. Al-Latif artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Apa artinya? Artinya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala baik dan lembut perbuatannya kepada hambanya. Allah ya tidak menyediakan segala kebutuhan hambanya yang meskipun mereka tidak menyadarinya. Jadi kebutuhan umat manusia baik itu rezekinya, segala sesuatunya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang maha lembut. Dalil Al-Qur'annya dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 103 yang yang berbunyi la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ya sifat yang maha halus dan maha teliti.
Ini yang membuktikan dalil Al-Qur'annya tentang Asmaul Husna yang ke-10. Alhamdulillah, materi hari ini Asmaul Husna dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan juga bisa mengerti, dan tujuan yang harus dicapainya mudah-mudahan tercapai oleh kalian. Sebelum kita laksanakan evaluasi ya, hasil penilaiannya atau hasil materi yang tadi Bapak sampaikan, silakan ya, kelompoknya sudah ada. Kita kerjakan terlebih dahulu tugas kelompok ya. Silakan nanti setelah dikerjakan per kelompok, Bapak minta perwakilan kelompoknya bisa menyimpulkan atau menjelaskan hasil diskusinya ya. Paham? Ya, silakan Bapak bagikan ya. Di situ ada tulis nama-nama Asmaul Husna dalam huruf Arab. Nah, kalian tinggal menulis huruf Arabnya. Tadi kan sudah ada, silakan diisi masing-masing kelompok. Nanti sampaikan hasilnya ya oleh perwakilan kelompoknya. Terus kelompok yang belakang. Silakan ya, boleh rembukan. Tulislah nama Asmaul Husna dalam huruf Arab. Di situ tertera ada huruf Latin ya, Al-Aziz sampai Al-Latif. Kalian tulis saja huruf Arabnya. Nah, yang kedua, tulis arti nama-nama Asmaul Husna. Tinggal ngisi artinya tadi. Al-Aziz apa, Al-Basit apa. Nanti setelah itu baru kalian simpulkan ke depan. Silakan ya, kerjakan dulu. Silakan hasil diskusinya simpulkan dari masing-masing kelompok. Ya, dari kelompok 1 diwakili oleh Raisa, kelompok 2 yaitu Helena, kelompok 3 Ara, kelompok 4 Alwa, kelompok 5 Sobianti. Silakan ke depan masing-masing kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk menyimpulkan hasil diskusi. Saya kelompok 1 menyimpulkan bahwa Al-Aziz yang artinya yang maha perkasa, Al-Basit artinya yang maha melapangkan rezeki, Al-Ghani yang artinya maha berkecukupan, Ar-Rauf artinya yang maha pengasih, Al-Bar artinya yang maha melimpahkan kebaikan, Al-Fatah artinya yang maha memberi keputusan, Al-Ad artinya yang maha adil, Al-Hayyu yang artinya maha hidup, Al-Qayyum artinya yang maha terus-menerus mengurus, Al-Latif artinya yang maha lembut. Kelompok 2 menyimpulkan sebagai berikut. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Basit yang maha melempangkan rezeki, Al-Ghani yang maha berkecukupan, Al-Rauf artinya yang maha pengasih, Al-Bar yang maha melimpahkan kebaikan, Al-Fatah yang maha memberi keputusan, Al-Adl yang maha adil, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha terus-menerus mengurus, Al-Latif yang maha lembut.
Kelompok 3 menyimpulkan sebagai berikut. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Basit artinya yang maha melapangkan rezeki, Al-Ghani artinya yang maha bercukupan, Al-Aruf artinya yang maha pengasih, Al-Bar artinya yang maha melimpahkan kebaikan, Al-Fatah artinya yang maha memberi keputusan, Al-Adl artinya yang maha adil, Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Qayyum artinya yang maha penerus pengurus, Al-Latif artinya. Terima kasih pada masing-masing kelompok yang telah bisa menyimpulkan Asmaul Husna. Beri tepuk tangan buat teman kalian ya. Alhamdulillah. Kami persilakan untuk duduk lagi. Untuk selanjutnya kita ke evaluasi ya. Silakan isi lembar kerja ini masing-masing ya, kumpulkan. Jadi tidak usah disimpulkan, nanti akan Bapak menilai sendiri ya. Sebelum kita tutup nanti ini harus sudah dikumpulkan. Silakan Bapak bagikan soalnya untuk evaluasi materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Silakan isi ya dengan waktu yang cepat ya, karena sudah hampir habis waktunya. Silakan. Jangan lupa diisi namanya ya. Diisi namanya, diisi masing-masing. Silakan nanti langsung kumpulkan. Silakan udah langsung kumpulkan lembarannya ya untuk dikasih penilaian atau dikoreksi oleh Bapak. Silakan kumpulkan. Masih ada yang belum? Alhamdulillah ya, materi pertemuan hari ini tentang Asmaul Husna, 10 Asmaul Husna yang kita bahas sudah selesai, sudah diadakan evaluasi ya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua masih kita akan membahas Asmaul Husna ya, tapi Asmaul Husna yang lainnya. Nah, untuk itu silakan cari narasumbernya, boleh di buku LKS, boleh di buku paket atau di internet, gambar-gambar dan lainnya sebagai narasumber untuk dijadikan sebagai bahan materi pelajaran Asmaul Husna. Itu saja yang Bapak sampaikan.
mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.